Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya maaf ya, akhir-akhir ini memang penulis itu jarang posting. Selain karena nggak ada waktu, tapi juga sering terjadi kesalahan teknis. Ya kesalahan teknis, misalnya harus direkam, merasa space-nya sudah banyak, file-file harus di-delete, tapi ternyata dari Android-nya nggak mengenali sehingga space-nya dianggap masih penuh. Akhirnya rekaman terputus tengah jalan. Kalau rekamannya sudah panjang ya biasanya penulis tetap posting, kasih tambahan kata-kata belakang. Tapi kalau videonya belum panjang ya wis terpaksa dibuang. Mic-nya juga kadang nggak bunyi. Belum lagi kalau hujan, kalau mendung juga penulis biasanya pikir-pikir ya. Penulis juga ya sekarang lagi nggak ada kesempatan untuk bikin video depan komputer, jadi ya makin jarang. Kalau soal topik ya sebenarnya bisa dicari sih, tinggal lihat browsing videonya orang-orang lain gitu, jadi punya inspirasi. Bahas apa gitu. Kalau yang sekarang sih pingin mengkritisi pembuat casing monitor, casing komputer. Jadi casing komputer barusan kantor beli yang harga mahal. CPU-nya CPU kelas cukup tinggi, total di atas 10 kayaknya. Nah itu disertai casingnya asik ya, warna-warni, kipasnya telu ngejreng gitu ya, banter kipasnya. Tapi setelah penulis teliti itu, kok gak nyampe mburi yang ini. Bagian belakang itu kan ada lubang ya, mestinya itu untuk tempatnya kipas gitu. Padahal ada 3 kipas besar, tapi anginnya gak nyampe mburi. Penulis pegang juga bagian heatsinknya untuk NVMe, heatsinknya untuk memori, heatsinknya untuk chipset. Karena kebetulan ini mereknya rotok larang motherboardnya, jadi banyak bagian ono heatsinknya, memorinya juga pakai heatsink. Dan ternyata panas. Loh, kenapa kok panas? Padahal kipasnya wes telu loh, kipasnya 3. Ternyata dari kipas itu yang angin bisa lewat itu nggak ada. Jadi rupanya itu casingnya niru ya, niru casing Oppo merek lain gitu ya, dan nggak ditiru secara detail, cuma mirip gitu dong. Ada bagian yang nggak ke copy, yaitu aliran udara menuju kipas. Jadi kipasnya akan menghadap ke dalam, masuk ke dalam, arah ke dalam. Nah itu bagian depannya kan kaca, jadi sama sekali nggak mungkin ada angin yang bisa lewat. Nah yang didesain aslinya, pinggir-pinggir kaca itu adalah ventilasi, dibuat cukup besar sehingga angin bisa berhembus. Nah tapi ini yang copy paste enggak. Jadinya angin yang dihembuskan oleh kipas itu, walau kipasnya kencang, anginnya pelan. Karena pelan, gak iso banter sirkulasi udara. Panas komponen-komponennya. Padahal ya sekarang itu
memori aja iso nggarai panas, NVMe juga bisa panas. Jelas kalau casingnya seperti itu, komponennya nggak bakal awet, atau performanya jadi bermasalah, atau mungkin jadi sering ngehang, jadi tiba-tiba lambat. Lebih parah lagi kalau data hilang, karena ya musuhnya NVMe, musuhnya memori itu adalah panas. Kalau panas bisa kehilangan data. Jadi yo aslinya penulis itu kalau untuk komputer gaming sekalipun gak butuh casing gaming. Kenapa? Takut kalau yang bikin casing itu sama gobloknya seperti itu. Di bagian apa jenenge, power supply pun gitu ya. Power supply-nya kan model nyedot samping, nyedot bawah sih ya. Itu dikasih filter. Delok filter udarane boyah kan. Bolongannya kecil gitu lah. Jadi itu kalau jalan lama nggak bakal tahan komponennya. Karena apa? Karena panas. Ya untung itu power supply ini cukup besar sehingga nggak terlalu panas. Coba misal itu kebutuhan listriknya mepet, overheatnya pasti nemen, nggak bakal awet power supply ini, walau mereknya sangat terkenal sekalipun. Jadi harusnya yang namanya ventilasi itu kan bablas yo. Memang komponen-komponen kena angin, tapi anginnya terlalu pelan karena ya walau kipasnya besar, walau kipasnya kencang, tapi ya kebuntu oleh filternya, kebuntu oleh kacanya, gak ono angin-anginan. Jadi kalau ada yang merasa komputernya kok cepet rusak ini ya, periksa juga casingnya. Pastikan bahwa komponen-komponen yang menghasilkan panas itu kena angin. Karena desainer casing di Indonesia itu sering ngawur ya, sering goblok. Masih sing luar negeri ya tetep padha ya casing goblok. Dikasih kipas kok dibuntu angin. Wong butuhnya aliran angin kuat kok difilter. Ya yang pakai juga harus sadar lah ya. Kalau komputer ya baiknya jangan taruh di lantai. Baiknya taruh di atas meja. Karena kalau di lantai ya debu. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.